Ada kembali di Perempuan Bicara, pemirsa, melanjutkan pertanyaan yang tadi menggantung ke Bu Ika langsung nih Bu. Kalau tadi melihat ya cerita-cerita dari Bu Retno dan juga Mbak Shirley, bagaimana sih kemudian opportunity ataupun kesempatan yang ada di era saat ini, apakah sebenarnya lebih terbuka untuk era sekarang atau justru pada saat dulu? Hambatan-hambatannya setiap zaman seperti apa sih Bu? Ya, terima kasih Mbak Agita. Masya Allah, tabarakallah, ini saya senang sekali mendengar dari Bu Menlu yang sangat inspiring, juga Mbak Shirley ya. Luar biasa, saya merasa optimis ya, perempuan-perempuan Indonesia insya Allah bisa berkarir dengan lebih baik. Amin, amin. Amin ya Allah. Jadi kalau kita melihat memang terjadi perubahan sosial ya, kalau secara sosiologis ya Mbak ya. Kalau dulu kita itu jadi kan ini ada istilah gender gitu ya Mbak ya. Jadi gender itu kan artinya konstruksi sosial masyarakat tentang pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Nah dulu kita melihat itu perbedaan peran gender itu menimbulkan diskriminasi gender karena adanya hegemoni budaya patriarki gitu Mbak. Dan itu menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender di masyarakat. Banyak sekali kita melihat maaf ini mungkin istilahnya seperti adanya subordinasi, seperti apa perempuan di bawah. Kalau patriarki itu kan asal katanya father gitu ya, dari kedudukan laki-laki itu berada lebih tinggi daripada perempuan gitu Mbak, yang gampangnya gitu ya. Jadi itu memang masyarakat Indonesia ini kan multikultural ya, tetapi sebagian besar masyarakat kita ini didominasi oleh budaya patriarki ini ya, di mana bahkan sampai dianggap sekarang ya Bu ya. Iya Mbak, jadi ini kalau bicara masyarakat ya, yang secara budaya itu terlihat secara maskulin gitu ya, walaupun memang sekarang banyak perempuan-perempuan hebat ya. Kalau dulu misalnya ada dua anak ya, dua anak laki-laki dan perempuan, pasti nanti yang di sekolah kan siapa nih? Udah anak laki-laki aja, anak perempuan pasti nanti 3 di kasur, di dapur, di sumur. Waduh. Ngapain sekolah sampai tinggi-tinggi? Toh nanti itu istilah-istilah yang ada di masyarakat Mbak. Terjadi diskriminasi gender yang menimbulkan berbagai ketidakadilan gender tadi ya, ada subordinasi, ada marginalisasi ya, di mana perempuan terpinggirkan ya, kemudian ada stereotype pelabelan ya, bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, ngapain Allah kamu perempuan, paling kamu nggak bisa apa-apa gitu ya. Kemudian ada double burden itu berarti perempuan tuh ada di domestic sphere dan ada di public sphere, tetapi dia walaupun dia berkontribusi dalam hal mencari nafkah, tapi pulang kerja ya tetap harus mengerjakan hal-hal yang berada di domestic sphere gitu. Kalau peluang karir sendiri dari zaman ke zaman ini seperti apa sih Bu? Nah saya melihat terjadi pergeseran tadi ya Mbak, seperti yang dikatakan oleh, dan saya melihat anak saya sendiri contoh konkretnya gitu ya, kehidupan yang lebih demokratis ya. Jadi memang di daerah perkotaan khususnya mungkin di Jakarta, tapi di kota-kota besar seperti Surabaya, Medan juga itu terlihat sekarang karena banyak perempuan-perempuan tadinya kan bargaining posisinya kan lemah karena tadi kalau 2 anak kan yang di sekolah anak laki-laki, tapi kan sekarang anak-anak perempuan juga mendapatkan pendidikan yang tinggi, otomatis dia mendapatkan pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, jadi kesempatannya untuk berkarir itu jauh lebih besar. Dan saya lihat juga di masyarakat sekarang ini ya, negosiasi antara suami istri itu, jadi sebelum nikah itu mereka punya komitmen ya. Jadi misalnya, oke, aku nanti mau punya anak, tapi kamu ikut bangun malam ya, gitu. Jadi artinya ada pembagian kerja. Kalau Bu Menlu tadi bilang ada teamwork ya Bu ya, ada teamwork, ada kerja. Itu sangat bagus sekali Mbak, karena supaya terwujud keadilan dan kesetaraan gender itu tadi Mbak. Karena memang kalau tidak seperti itu tadi ketidakadilan gender itu terjadi, itu masih banyak terjadi Mbak, terutama itu yang yang hegemoni budaya patriarkinya sangat kuat. Itu jadi itu yang sangat sulit Mbak. Jadi tapi memang sekarang tadi seperti Mbak Shirley bilang di era digital ini ya, satu jari bisa mengakses semua. Jadi kelihatannya peran-peran dari yang tadi itu yang sangat
tidak mendukung kemajuan perempuan untuk berkarir. Kalau dulu kan orang mau sekolah itu ya harus ada persetujuan dari mertua juga, maaf ya. Misalnya tidak hanya dari suami, setuju nggak orang tuanya? Takutnya nanti kalau mertua nggak mengizinkan gitu, nanti ibunya juga jadi marah ya. Saya kan udah sekolahin anak saya sampai S2, kok anak saya disuruh berhenti kerja? Sekarang sudah lebih terbuka kesempatannya ya, Iya. bisa dikatakan. Jadi sekarang kelihatannya di era demokrasi di era sekarang ini sudah lebih terbuka dan juga sudah lebih banyak mendapatkan kesempatan. Tapi mungkin berbicara mengenai diskriminasi terhadap perempuan. Tadi kalau untuk peluang pekerjaan tentunya sudah lebih maju, sudah lebih tersedia. Tapi mungkin Bu Menlu bisa sharing ya, sepanjang karir Ibu dari mulai awal sampai sekarang, apakah pernah Bu mendapatkan diskriminasi sebagai perempuan begitu ya di lingkungan kerja sendiri? Alhamdulillah enggak. Enggak pernah Jadi, Bu sama sekali ya? Saya termasuk orang yang beruntung. Di keluarga enggak ada sama sekali, di masyarakat, lingkungan masyarakat saya yang saya kenal tidak, dan di bidang pekerjaan saya juga tidak. Padahal bisa dibayangkan saya memasuki wilayah kerja yang di situ sudah ada mitos bahwa dunia diplomasi adalah dunia laki-laki. Jadi saya pernah di tahun berapa saya diwawancara satu majalah perempuan, bidang-bidang pekerjaan yang didominasi, yang dimitoskan itu adalah dunia laki-laki. Salah satunya diplomat. Diplomat itu masuk di situ. Ada. Saya waktu itu diwawancara. Jadi waktu saya mau masuk ke Kemlu pun itu sudah dengan ada sebuah pertanyaan. Apakah betul dunia diplomasi ini adalah dunia laki-laki? Yang kedua, apakah perempuan diberi hak yang sama? Apakah sebagai diplomat perempuan saya akan dapat mencapai titik yang paling jauh? Itu pertanyaan saya, plus tentunya kembali lagi saya ini nobody loh, gitu kan. Tapi begitu kita jalani, terus kemudian satu demi satu pertanyaan itu terjawab. Apakah betul mitos dunia diplomasi itu dunia laki-laki? Enggak juga sih, gitu kan. Terus apakah saya diperlakukan berbeda? Enggak. Teman-teman saya laki-laki sangat suportif. Jadi kadang-kadang karena teamwork kita tuh sangat kuat, di keluarga juga begitu. Kadang-kadang kita lupa dalam arti bukan negatif ya. Kita lupa bahwa oh iya ya ada perempuan ada laki ya. Tapi saya menikmati peran-peran perempuan yang justru tidak bisa dilakukan oleh laki-laki di dalam keluarga. Gimana, Bu? Mengandung. Oh, kalau di pekerjaan? Nggak ada. Oh, tidak ada. Nggak ada. Semua peran Jadi, dan semua dapat peran yang sama. Peran sebagai ibu itu adalah eksklusif dan itu justru dinikmati. Nah, kalau di pekerjaan sekali lagi enggak. Nah, kemudian apakah kita didiskriminasi? Tidak juga. Jadi sekali lagi tidak ada diskriminasi di dalam pekerjaan, dan kita dari waktu ke waktu melihat Ibu, waktu saya masuk Kemlu, diplomat perempuan pada saat itu saya cuma 10%. 10% pun di perjalanannya ada beberapa yang kemudian quit. Dan dulu diplomat perempuan laki-laki kalau mereka memutuskan untuk menikah, salah satu harus mundur. Ya. Biasanya yang mundur adalah perempuan. Perempuan biasanya. Terus kemudian perjalanannya ke sini, kebijakan itu kita ubah. Menikah sesama diplomat diperbolehkan dan tidak perlu salah satunya harus mundur. Kita bisa atur. Karena kita juga percaya bahwa pekerjaan akan kita dapat lakukan lebih baik kalau keluarga kita aman. Kalau keluarga, hubungan di dalam keluarga bagus. Jadi itu yang berusaha kita kembangkan di Kementerian Luar Negeri, dan bahkan Ibu menciptakan kondisi yang kondusif untuk perempuan bekerja. Kita coba lakukan di Kemlu, misalnya kita punya daycare. Jadi para perempuan yang baru punya anak nggak harus was-was, nggak harus bawa anaknya titipin sana titipin sini. Anaknya bisa di Kemlu titipin langsung di kantor juga ya. Nah, oleh karena itu dari waktu ke waktu kalau saya masuk 10%, sekarang di tahun saya bawa catatannya tahun 2021 jumlah perempuan yang masuk diplomat baru yang masuk ya, setiap tahun yang kita ada rekrutmen untuk diplomat, itu komposisi perempuannya itu 53% dibanding laki-laki 47%. Berarti jadi malah lebih banyak. Iya, ya? jadi kita sekarang sudah 50-50. Tapi sekali lagi tadi aku gambar di sini apa yang disampaikan Mbak Shirley, ada 3 hal yang mempengaruhi. Mbak Shirley tadi balik dari lingkungan, keluarga, kemudian kita sendiri. Saya balik sama.
kita dulu harus punya niat yang bulat, keluarga mendukung, masyarakat dan budaya kita mendukung. Dan saya ingat sekali waktu itu saya dirjen, saya mendampingi Pak Hasan Wirayuda, kita bertemu dengan Hillary Clinton, Menlu Amerika Serikat. Dia mengatakan begini, kalau kita ingin melihat Islam, demokrasi, pemberdayaan perempuan berjalan bersama-sama dengan baik, maka lihatlah Indonesia. Dan saya bangga sekali. Luar biasa. Berarti Indonesia menjadi inspirasi juga ya buat negara-negara lainnya. Nah, Mbak Shirley, pertanyaan yang sama mungkin. Apakah sepanjang kalau Mbak Shirley sendiri kan kita tahu ya, influencer, kemudian juga kerap kali bersuara dan juga vokal. Nah ini kan kadang-kadang mungkin ada stigma-stigma yang mengatakan kalau perempuan jangan terlalu vokal, jangan terlalu bersuara, bisa dikatakan ya, meskipun sekarang tidak terlalu seperti itu. Tapi diskriminasi itu pernah ada nggak sih? Pernah mendapat nggak sih? Syukur sampai sejauh ini juga tidak ada. Nggak ada ya? Artinya saya pribadi harus menyampaikan bahwa era ini adalah era yang setiap orang punya kesempatan yang sama selama bisa menunjukkan bahwa dirinya layak. Dan ini patut kita bukan hanya bersyukur tapi kita maksimalkan. Nah ini bukan menjadi sebuah anugerah pribadi, ini menjadi anugerah generasi. Jadi generasi milenial, generasi termasuk Z, generasi yang sekarang lagi berada pada masa-masa bertumbuhnya, ini harus memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah kalau Mbak Shirley kenapa nih awalnya milih jadi influencer gitu ya? Tidak memilih sebetulnya, tapi Terjadi. kesempatan itu kan ada yang dibuat, ada yang ditunggu ya. Jadi ada kesempatan yang memang kita ciptakan, tapi ada juga momentum yang harus kita tunggu karena melibatkan begitu banyak indikator sosial yang itu di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Nah, sebetulnya influencer ini kan dari bahasa Inggris. Kalau kita mau artikan secara harfiah berarti mempengaruhi. Orang yang berpengaruh begitu ya. Saya pikir ini adalah para influencer kita juga. Inspirasi wanita Indonesia. Iya, artinya kita apapun profesi kita, dimanapun kita berkarya, apapun aktivitas kita dalam hal ini, kita semua adalah influencer sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nilai-nilai yang tadi sudah kita bahas ya, kemudian juga bagaimana tadi sudah berangkat juga dari poin Mbak Shirley bahwa itu harus berangkat dari diri sendiri, kemudian juga dari lingkungan, tapi kita juga nanti bicara soal support keluarga tadi, terutama untuk Bu Menteri dan juga bagaimana pandangan Bu Ika, bagaimana peran keluarga ini tentunya bisa mensupport para wanita karir, tapi juga tentu menjalankan tugas domestiknya di rumah tangga. Usai jeda pemirsa, kami kembali.